Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang kandungan hadis amal soleh, sebagaimana yang telah kalian minggu kemarin hafalkan redaksi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, alangkah baiknya selalu beramal saleh, berbuat baik terhadap orang lain untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat, juga kebahagiaan kita. Di dunia kita bisa saling berbagi dengan orang lain. Di akhirat pun kita akan mendapatkan hasilnya. Pada hadis ini disebutkan seluruh amal manusia akan terputus jika sudah meninggal, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Jika kita bersedekah selama hidup di dunia, maka insya Allah pahala yang akan dihasilkan dari sedekah tersebut akan terus mengalir pada kita walaupun kita sudah meninggal. Misal kita memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, jalan raya, dan fasilitas-fasilitas lainnya, tentu dengan keikhlasan dari hati kita, insya Allah pahala akan terus mengalir kepada kita walau kita sudah meninggal. Apakah sedekah harus berupa harta atau benda? Tidak. Sedekah bisa saja dengan senyuman, tabasum fi wajhi. Senyumlah kepada saudara kita, itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan, imatatul adza anit thariq, itu pun sama sedekah. Banyak sedekah-sedekah yang lain, bukan hanya sebatas materi, sebatas benda, namun dengan perbuatan kita yang baik terhadap orang lain, kepada orang tua kita, pada saudara-saudara kita, pada teman-teman kita, itu adalah sedekah yang bisa menyenangkan hati orang lain. Maka dari itu, ayo kita bersedekah, beramal jariah, supaya bisa menghasilkan pahala sampai di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita mengajarkan ilmu walaupun hanya 1 huruf itu dan diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, insya Allah pahala akan terus mengalir. Misal kita punya adik, kita ajarkan adik kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia membacanya ketika sholat. Setiap sholat dia baca, maka pahalanya akan sampai ke kita. Sungguh luar biasa. Pengetahuan-pengetahuan yang lain yang dimanfaatkan oleh orang yang kita ajarkan, insya Allah akan mengalir terus pahalanya walau kita sudah meninggal dunia sekalipun. Makanya manfaatkan waktu, raihlah sebanyak-banyaknya ilmu untuk bisa kita manfaatkan, kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kemudian
Amal soleh yang ketiga adalah seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Disinilah manfaat dari anak soleh. Doanya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah dosa-dosa orang tuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah seorang anak yang soleh. Keutamaan anak orang soleh adalah diantaranya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan dari orang tua kita menyekolahkan kita ke sekolah yang berbasis agama tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadikan anaknya menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Itulah harapan orang tua kita kepada kita. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh, supaya kita bisa mendoakan kedua orang tua kita, baik selagi masih hidup ataupun nanti sudah meninggal dunia. Insya Allah, doa-doa anak soleh akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tak bisa, tak mampu, tak akan sanggup membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita. Mulai dari kita dikandung, kemudian kita kecil sampai besar, sampai saat sekarang ini, tak akan bisa kita balas kebaikan-kebaikan orang tua. Namun insya Allah mudah-mudahan kita menjadi anak soleh. Anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua kita, yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk itu marilah kita selalu beramal soleh, berinfak, berjariah, bersodakoh jariah, mengamalkan ilmu yang kita punya, mempelajari ilmu yang belum kita ketahui, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.